Voice of Indonesia dan Universitas 11 Maret mempersembahkan Youth Forum, ajang kreasi dan diskusi anak muda Indonesia. Voice of Indonesia, kanal pemilih cerdas. Selamat pagi Surakarta. Wah, semangat ya pagi ini ya. Iya, semangat banget, tapi kurang kenceng kayaknya ya. Iya, lagi kali Lagi ya. Apa kabar Surakarta? Lebih kenceng lagi. Yakin? Nah, kalau ditanya yakin tuh ya, suka ya kayak gitu ya, Indah ya. Langsung tiba-tiba deg-degan gitu Deg-degan ya. Takut menjawabnya. Apalagi kalau disuruh milih entar siang makan apa. Jawabannya apa biasanya? Terserah. Mau makan sama siapa? Terserah. Mau Nggak di mana? tahu. Nggak Nggak tahu. tahu. Nah, kalau gitu pada kesempatan kali ini pendengar lagi ya. Teman-teman. Teman-teman semua juga ya. Dan pemirsa Dan Voice of pemirsa Indonesia. tentunya. Kita kali ini akan coba belajar berhenti bilang terserah. Nggak cuma dari hal kecil tapi sampai ke hal yang paling besar yang menentukan masa depan bangsa Indonesia. Di dalam. Apa? Yaitu pemilu 2024. Ya. Kalau gitu kita ucapkan selamat datang untuk semua yang ada di sini. Selamat datang ke Youth Forum dengan tema Mengapa saya harus memilih? Ya. Tentunya acara ini nggak cuma off air ya, tapi juga on air everywhere across the globe on this planet. Iya, yang bisa didengarkan, nggak cuma dengerin loh, tapi juga bisa disaksikan. Tonton apa yang Anda dengar di situs kami voinews.id, kemudian juga di aplikasi RRI Play Go available di iOS dan juga Android. Jadi yang sekarang megang HP jangan cuma update di Instagram, download sekarang juga aplikasi RRI Play Go. Tapi tunggu dulu, ini nggak cuma bisa ditonton aja, karena bisa juga didengarkan di Dimana? Pro 2 FM Surakarta 105,5 FM. Ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, kami mengadakan Youth Forum langsung dari salah satu kampus yang paling besar dan juga paling bersih di kota Surakarta, Universitas 11 Maret. Tepuk tangan untuk UNS. Seru ya teman-teman UNS ya. Seru banget sih, seru banget. Dan di sini kita ada di hadapan para calon-calon orang-orang yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa depan. Yang menentukan masa depan bangsa kita. Apalagi kalau saya sih percaya banget ya teman-teman dari UNS ini, dari hal paling kecil yakni sampah-sampah aja nggak ada loh. Dari kemarin kita gladi resik ya. Disiplin loh semuanya. Disiplin semua. Saya percaya dari hal yang kecil saja sudah benar, apalagi hal yang lebih besar. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman UNS. Iya. Dan tentu kita nggak sendirian, kita juga punya 4 narasumber yang akan segera kita undang untuk naik ke atas panggung. Kita undang yang pertama, Ketua KPU Kota Surakarta, Nurul Sutarti. Silakan Ibu. Komisioner Bawaslu Kota Surakarta, Bobi Kusuma. Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNS, Andine Prima of NEPA. Wih, paling kenceng ya, langsung. paling kenceng ya. Situ. Nah, kalau Ibu Andrina dapat sambutan yang paling kenceng, kali Yang ini ada ini yang juga harus paling lebih kenceng ganteng lagi ya. dari UNS. Ada Duta Mahasiswa UNS, Muhammad Ivan Rizky. Oke, kita sudah punya 4 cantik-cantik nih, 3 cantik, yang Satu satunya ganteng. ganteng. Jangan dilupain yang ini. Iya, kalau kita lihat semuanya skincarean semua ya. Glowing ya. Tapi nggak cuma glowing loh, yang glowing banget di Indonesia kali ini adalah jumlah pemilih mudanya itu ada 170
7 juta, hampir sekitaran 50% Dari mereka jumlah pemilih iya yang di akan tahun memilih di tahun depan. 2024. Ini banyak banget termasuk Anda dan juga kita semua yang umurnya berapa? 17 sampai dengan 40 tahun. Iya, kabar baik bagi yang umurnya 30 tahunan, Anda masih termasuk muda. Iya, Ibu yang di belakang juga? Iya, Ibu masih muda Ibu tentunya masih muda, ya. Bu, tenang, Bu. Iya. Nah, kalau gitu di Indonesia ada 107 juta di Kota Surakarta. Berapa banyak, Bu Nurul, untuk pemilih mudanya? Kalau untuk pemilih muda berdasarkan daftar pemilih sementara, nah, artinya tahapan pemutakhiran data pemilih ini masih sedang berlangsung. Baru nanti malam kami akan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Sepertinya ada penurunan sedikit. Kalau berdasarkan daftar pemilih sementara di Kota Surakarta tanggal 5 April yang lalu itu sejumlah 441.835. Nah, 441.835. Sedangkan pemilih muda artinya 17 tahun sampai dengan 40 tahun itu sekitar 47%. Banyak banget ya. 47%. Atau sampai dengan usia 40 tahun. Sampai 40 tahun ya. Dan tentunya teman-teman di sini semua termasuk ya, Bu ya? Tergantung apakah Tergantung. ya, apakah berKTP Kota Surakarta. Atau KTP lain. Ya, kalau KTP lain ya itu masuk dari yang 100 berapa tadi yang disampaikan panjenengan tadi. Dan kan jumlahnya banyak banget ya, Bu ya. Ya, Nggak cuma 47%. Indonesia, Surakarta juga banyak nih. Apa yang dilakukan baik Bu Nurul sama Bu Popi biar teman-teman di sini semua lebih aware soal pemilu, Bu. Jadi nggak cuma nontonin TikTok, Bu, tapi juga ntar ikutan pemilu. Ya. Iya. Yang pertama memilih itu penting. Meskipun ada yang jelek-jelek, pasti ada yang terbaik dari yang terjelek. Ya. Pasti ada yang terbalik dari yang oleh karena itu, kalau sebagai pemilih, sebelum memilih, apakah sudah terdaftar dalam DPT? Apakah sudah terdaftar? Wah, kita mengkritisi tapi ternyata kok belum terdaftar ya di DPT. Nah, caranya adalah cek dptonline.kpu.go.id. Cek dptonline.kpu.go.id. Masukkan NIK, nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan sebenarnya gampang. Kalau nggak bawa KTP itu ada rumusnya. Apa tuh, Bu? Rumusnya kalau Jawa Tengah kode wilayah 3372. 3372. 33 Jawa Tengah, 72 itu Surakarta. Kalau 01 Laweyan, 02 Serengan, 03 Pasar Kliwon, 04 Jebres, 05 itu Banjarsari. Oke. Kemudian masukkan 2 digit tanggal lahir. Tanggal lahir ya. Kalau perempuan ditambahkan 40. Tambah 40, bukan tahunnya ya, Bu ya? Bukan 40 itu. Misalnya 28 berarti 68. Iya. Baru 4 digit di berikutnya itu adalah nomor urut dari penerbitan atau KTPL Nomor atau NIK-nya ya. Iya, Ya, saya lihat juga NIK-nya. teman-teman udah pada pegang HP tuh langsung ngecekin. Ini yang paling depan udah terdaftar belum di DPT? Udah ya? Udah. Di TPS berapa, Kaget Pak? banget. TPS berapa kalau boleh tahu? Di TPS berapa? Enggak, itu informasi pribadi Di kali TPS ya. berapa? Enggak apa-apa kalau itu yang penting. Oh, itu boleh? Iya, kalau TPS boleh, tetapi NIK itu ada NIK. data pribadi yang Iya. tidak boleh diberikan kepada yang tidak berkepentingan, Iya, tentunya. termasuk penyelenggara pemilu. Oh, Itu nggak termasuk boleh. ke penyelenggara pemilunya ya? Penyelenggara pemilu bahkan kami KPU tidak bisa memberikan by name, by address, NIK lengkap kepada Bawaslu. Iya, bener nggak Bu Popi? Ngecek dulu kali ya. Itu harus ada. Baik, memang sesuai yang dikatakan Bu Nurul tadi betul ya, bahwa teman-teman milenial ini harus cek DPT online tadi. Seperti kita juga cek. Dan betul juga yang dikatakan Bu Nurul bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu pun itu tidak bisa mengakses NIK. Karena di tingkat RI, di level RI itu juga tidak bisa mengakses. Jadi memang NIK itu menjadi informasi yang dikecualikan atau data pribadi yang dikecualikan yang hanya bisa diakses oleh KPU tentunya dalam hal ini. Nah, teman-teman untuk kaum milenial, selain nanti cek DPT online, saat ini tahapan sudah berlangsung ya. Tahapan selain pemutakhiran data pemilih, juga tahapan pencalonan. Nah,
teman-teman, kalau di KPU ini tugas utamanya adalah teknis pelaksanaan pemilu ya. Tetapi kalau Bawaslu, tugas utama kita adalah pengawasan, pencegahan dan penindakan. Nah, jadi beda tupoksi di antara kita. Tetapi kita itu bersinergi satu sama lain. Tidak mungkin kita tidak bersinergi. Karena kalau Bawaslu dan KPU itu saling menjatuhkan, tentu kan bukan menjadi hal yang baik, Iya, ya Mas ya. tentunya. Ya meskipun tugas kita adalah mengawasi KPU. Jadi Bawaslu itu tugasnya mengawasi Bu Nurul dan teman-teman ini melaksanakan atau tidak tugasnya. Nah, itu nanti yang akan kita gali lebih lanjut ya, Mas, terkait apa atau pelanggaran-pelanggaran yang berhak ditangani oleh Bawaslu. Tentunya kita bahas nanti Bu ya, disimpan dulu ya. Dan karena soalnya ada juga nih, selain kita nanya sama narasumber, kita sudah tanya ke 4 mahasiswa UNS kenapa kita harus memilih. Bagi saya sendiri, menggunakan hak suara adalah suatu kewajiban yang amat penting, karena dengan menggunakan hak suara kita dengan baik, kita menunjang kemajuan bangsa Indonesia ke depannya, dan itu menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa kita sendiri. Menurutku, menggunakan suara kita secara bijaksana saat pemilu itu penting dan wajib hukumnya, karena perbedaan satu suara saja udah bisa mengubah nasib negara dan bangsa kita untuk 5 tahun mendatang. Jadi bagiku nggak ada pilihan untuk golput. Masa depan bangsa Indonesia berada di dalam genggaman para pemudanya. Nah, untuk itu, mari gunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia untuk meraih kesejahteraan untuk masyarakat. Menurut saya, peran pemuda pada pemilu tahun 2024 tidak kalah pentingnya. Karena, satu hak pilih suara sangat mempengaruhi segala hal. Dan disinilah melatih pemuda untuk bijak dalam menggunakan hak pilih dan jangan golput. Dan Kayak kenal ya? jangan golput. Kayak kenal tuh muka siapa tuh. Terus muka yang paling pertama ada di pojok kanan dong. Apa tuh? Nah, Oh itu iya, tadi. dia datang tuh ada di sana. Iya. Tapi kalau sebelum kita lanjut dengan narasumber kita tanya juga ya sama Sama mahasiswa. teman-teman kali ya di sini ya. Boleh aku pinjam dulu mikrofonnya, Steve? Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya sudah mau dititipkan. Mikrofon, pertanyaan. Siap-siap ya teman-teman yang Iya. ada di sini ya. Nah, aku mau tanya nih sama yang ada di sini. Kamu di siapa namanya? Putri. Namanya Putri. Ya, Putri. Dari fakultas apa? Dari Fakultas Ilmu Sosial Politik FISIP. Oke, Putri, gimana nih untuk pemilu 2024? Apakah informasinya kamu tuh udah tahu secara lengkap? Belum sih Mbak, kalau secara lengkap sih kayaknya saya belum ya, saya sendiri. Oke, ntar dulu deh, jangan jauh-jauh sampai situ. Udah kedaftar belum di DPT? Belum cek sih tadi. Ayo dong dicek Nah, dong. ayo Kak. dicek dulu. Ngecek abis ini Sekarang ngecek. juga bisa kok. Iya. Dan kalau misalnya nih, apa sih informasi yang diharapkan untuk diketahui secara sejelas-jelasnya? Ya karena saya kan baru pertama kali memilih ya Mbak ya. Mungkin untuk informasi yang ingin saya ketahui itu kayak gimana sih cara memilih, terus apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, terus gimana caranya kita melihat suara kita tuh sah atau enggak, kayak gitu-gitu sih mungkin. Oke, terima kasih Putri ya. Ya, terima kasih Putri. Tepuk tangan dong buat Putri nih. Kita tanya satu lagi kali ya, yang Satu cowok lagi kali boleh, ya. satu lagi boleh. Tapi kita ke sebelah sana. Ke sebelah sana. Mas Oke. Junot ikut yuk. Iya. Memang kalau pemuda-pemudi itu harus energik semua ya. Sedikit keringat tapi demi kemajuan bangsa Nah, Indonesia. ini dia nih yang lagi sibuk ya. Iya. Namanya siapa Mas? Raihan Ritoni. Raihan Tony, berdiri coba. Ya. Raihan, sudah kedaftar belum di DPT? Belum ngecek sih, Belum ngecek. Iya. Udah ada niatan mau ngecek? habis ini. Oke, nanti dicoba ya tuh Iya. tadi. Nah, sudah tahu belum tapi informasi-informasi yang terkait sama pemilu? Belum sih, Belum. Biasanya kalau tapi denger-denger dikit-dikit gitu ada nggak? belum juga. Belum juga. Waduh. Pengennya dapat informasi apa nih tentang pemilu ini? Sama kayak Putri tadi sih, kayak gimana sih cara memilih, terus suara kita sah apa enggak gitu. Oke. Nah, apakah yang di depan ini yang bernama Ivan yang paling ganteng di depan sini juga punya pertanyaan yang sama untuk KPU dan juga Bawaslu? Silakan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Rizky. Jadi mungkin sebagai seorang pemuda ya, biasanya itu masih enggan untuk tahu bagaimana cara memilih pasangan calon yang menurut kita itu tepat. Dan kurangnya sosialisasi ini membuat kadang itu pemuda itu belum
matang untuk menentukan pilihannya dan juga cara-cara memilih hak suaranya itu seperti apa? Mungkin itu dulu Ibu. Terima kasih. Iya. Nah, untuk Ibu Nurul dan juga Bu Popi, ada nggak sih program khusus biar mahasiswa lebih aware soal ini? Iya, kayak iklan-iklan kah atau talk show kah? Iya. Kalau secara tidak tatap muka, itu lewat media sosial. Media sosial. Baik itu Facebook, baik itu IG, Instagram, Twitter, maupun TikTok dan juga web ya. Website itu kan bagian dari kantor KPU yang di dunia maya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, Facebooknya apa nih biar langsung di follow sama teman-teman? Facebooknya Sosialisasi KPU Surakarta, Twitternya juga KPU Surakarta, IG-nya juga sama. Itu. KPU Surakarta. Iya. Bisa nih langsung foto-foto di sini, langsung di tag ke @KPU Surakarta. Tapi ini Bu Andrina jangan dicuekin dong. Oh, tentu, karena Bu Andrina kan juga dari kampus ini ya. Iya. Nah, kalau di kampus UNS sendiri Bu, ada nggak sih, seperti apa sih pendidikan politiknya atau ada program khusus biar teman-teman UNS ikut dalam pemilu 2024? Baik, terima kasih. Sebenarnya dimulai dari mahasiswa, karena kita berada di lingkungan kampus, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa mempunyai privilege. Yang pertama, mereka memang secara khusus datang ke kampus untuk mengenyam pendidikan formal, tentu saja oleh dosen-dosen atau oleh pengampu yang sudah terkualifikasi. Kemudian forum-forum seperti ini, yang wadah-wadah seperti ini yang dilakukan oleh kampus bekerja sama dengan para pilar dari negara seperti RRI, merupakan wadah yang sangat-sangat baik, di mana pertanyaan-pertanyaan kaum di sini kita bisa mengklasifikasikan kohortnya, teman-teman Bapak Ibu. Kita di sini ada kelahiran tahun 95 sampai 2010 itu Gen Z. Gen Z. Kemudian ada juga kelahiran saya nih tahun 1977 sampai tahun 1997 itu adalah Gen milenial atau Gen X. Nah, kaum milenial dan Gen Z ini adalah yang banyak sekali yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Komisioner bahwa pemilih itu harus memiliki tujuan dulu sebelum memilih. Contohnya seperti ini, ketika kita harus cross checking terhadap calonnya, kemudian kita harus mengetahui, kita harus punya informasi-informasi yang dibutuhkan. Melalui pendidikan politik ada berbagai macam mata kuliah yang kami sediakan di sini, kemudian forum-forum seperti ini, wadah diskusi seperti ini, dan saya rasa itu untuk pendidikan politik di Universitas 11 Maret, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Oke, kalau gitu selesai dari acara Youth Forum, nggak ada lagi nih teman-teman yang nggak tahu prosesnya gimana. Minimal udah ngecek diri sendiri ya, udah terdaftar belum? Sudah terdaftar apa belum? Di DPT-nya masing-masing. Dan selain itu semua Bu, ada nggak sih hal lain yang lebih penting, yang sangat penting nih untuk diketahui oleh teman-teman mahasiswa, baik dari Bu Popi, dari Bu Nurul dan juga Bu Andrina. Bu Popi, silakan. Baik teman-teman, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau di KPU ini dia melaksanakan tugasnya dalam teknis, tapi Bawaslu ini adalah melakukan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa syarat apabila teman-teman ini nanti melaporkan kepada Bawaslu itu adalah WNI yang sudah punya hak pilih. Nah, bagaimana mungkin teman-teman bisa melaporkan kalau teman-teman ini belum terdaftar dalam DPT. Nah, jadi sangat penting ya untuk segera cek DPT, apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Karena nanti pada saat tahapan krusial kampanye ya, yang sebentar lagi, setelah penetapan pasangan calon presiden, wakil presiden dan DPR itu 25 November. Setelah itu ada jeda waktu beberapa hari baru kampanye. Nah, disitulah akan ada tahapan krusial ya. Karena tahapan yang paling ditunggu-tunggu itu adalah kampanye. Penyampaian visi, misi, program, citra diri dan sebagainya dari pasangan calon. Nah, di situ potensi dugaan pelanggarannya itu sangat banyak. Nah, salah satu syarat untuk bisa melaporkan kepada Bawaslu itu adalah WNI yang mempunyai hak pilih. Nah, WNI yang punya hak pilih adalah teman-teman semua ini, Bapak Ibu dan semua masyarakat yang punya hak pilih tentu itu bisa melaporkan kepada Bawaslu seandainya nanti di tahapan itu menemukan dugaan pelanggaran.
apakah itu nanti terbukti atau tidak, itu menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kita melakukan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentunya seperti itu. Jadi nanti pada saat ada tahapan krusial, tahapan saat ini bisa sebenarnya kalau ada dugaan pelanggaran, tetapi tahapan yang paling krusial adalah kampanye. Nah, teman-teman harus berani ini melaporkan kepada Bawaslu, karena laporan kepada Bawaslu tidak hanya secara offline, tidak harus datang ke kantor, tapi bisa melalui online, yaitu dengan sigap lapor. Nah, nanti teman-teman bisa membuka situs itu, bisa membuka sarana itu, sigap lapor itu untuk melaporkan kepada Bawaslu. Seandainya nanti ada peserta pemilu atau penyelenggara pemilu yang melakukan dugaan pelanggaran. Oh, dua-duanya bisa dilaporkan? Bisa dilaporkan. Karena tugas kita itu mengawasi peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Seperti itu. Oke, Ibu Nurul. Kembali lagi ke pemilih. Iya. Pemilih ini ada 3 kriteria kalau di pemilu. Ada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ada pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan, dan ada pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus. Nah, saat ini memang baru tahapan akan ditetapkannya DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, nanti malam kalau di Kota Surakarta, kalau tahapannya 11 dan 12 di kabupaten kota. Kemudian setelah itu ada tahapan juga penetapan DPT, penetapan daftar pemilih tetap. Di ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa penetapan daftar pemilih tetap itu paling lambat 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pasti teman-teman pemilih pasti tahulah kapan hari pemungutan suara. Kalau nggak tahu, waduh. Ayo, udah ada yang tahu belum tanggal berapa pemilu 2024? Hari pemungutan suaranya. Iya, teman-teman udah ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal berapa? 14 Februari 2024. Itu biasanya kalau anak-anak muda hari apa ya itu ya? Hari Valentine. Maka saya punya tagline. Apa tuh? Pemilu cinta, kasih suara. Iya toh? Pemilu cinta kasih suara. Pemilu gitu. cinta kasih suara. Nggak kasih coklat sebelum ya, Bu, mengasih, ya? makanya sebelum mengasihkan suara pastikan syaratnya bisa mengasihkan suara. Nah, tadi kan cek DPT online. Kalau belum terdaftar bagaimana? Masih ada waktu. Silahkan, bisa tadi kalau di pengawasan juga bisa online dan offline, sama saja. Kalau ada yang belum terdaftar dalam cek DPT online, itu bisa lapor ke PPS, PPK atau KPU. Atau kalau tidak mau repot-repot kantor, siapkan KTP, KK, dan nanti foto selfie. Nah, di situ ada menunya. Kalau belum terdaftar itu harus mendaftarkan di situ, tetapi harus ada data pendukungnya, yaitu KTP elektronik, kartu keluarga, dan nanti ada foto selfie. Nah, itu nanti akan bisa diproses. Tapi sebelum penetapan DPT, kapan penetapan DPT? Tadi ada 8 bulan sebelum hari pemungutan suara, artinya 14 Juni 2023 itu adalah penetapan DPT. Nah, ini silahkan memberikan masukan dengan nanti ada form tanggapan masyarakat. Atau gampang kalau mau ada staf KPU, tolong ini masukkan dalam DPT, kirimkan KTP, KK, tanggapan masyarakat, beres. Nah, Oke, itu bisa. semudah itu ya, Bu? Iya, kami memberikan layanan semudah itu karena ini adalah hak konstitusi warga negara. Ketika penyelenggara tidak bisa atau istilahnya tidak memenuhi hak konstitusi ini, tidak mau mendaftar atau ada kesengajaan, maka ini ada sanksi pidana. Karena ini adalah hak konstitusi warga negara. Tetapi sebaliknya, ketika itu belum haknya tetapi juga diberikan, ini juga melanggar hak konstitusi, artinya juga ada sanksi pidana di situ. Nah, 3 kriteria pemilih ini berbeda haknya. Kalau DPT itu bisa 5 jenis pemilihan. Besok itu ada akan milih presiden, wakil presiden, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu Republik Indonesia dapilnya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dapilnya adalah provinsi, kemudian DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Di Kota Surakarta ada 5 dapil. Untuk
Surakarta untuk DPRD provinsi masuk Jateng 7 ya. Itu meliputi Surakarta, Klaten dan Sukoharjo. Tetapi kalau DPR RI itu masuk Jateng 5. Solo, Sukoharjo, Klaten masih ditambah Boyolali. Ini terjadi perbedaan di pemilu 2019 kemarin. Lah, kalau DPT terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu 5-5-nya bisa memperoleh surat suara pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Tetapi kalau belum terdaftar dalam DPT, bisa enggak kalau sampai harinya ternyata belum sampai dengan, masih bisa menggunakan daftar pemilih khusus. Tetapi ada syaratnya. Nanti akan menggunakan di TPS sesuai di alamat KTP pada jam 1 jam sebelum TPS selesai, artinya jam 12 sampai dengan jam 1. Tergantung ketersediaan surat suara. Nah, itu kalau DPK, artinya belum terdaftar tetapi bisa menggunakan KTP. Dengan catatan tadi sesuai. Lah kalau mahasiswa mana di UNS misalnya di Jepara, ya pulang dulu terpaksa. Kalau mau menggunakan sesuai KTP. Kalau belum terdaftar maka pastikan terdaftar supaya tidak repot. Satu lagi yang DPTB, daftar pemilih tambahan. Ini masuk kalau pemilih pada hari pemungutan suara sudah terdaftar dalam DPT tetapi akan pindah memilih karena tugas, karena sakit atau karena bekerja. Tapi dengan mengurus form A5, form pindah memilih dulu. Nah, kemudian itu bisa digunakan memperoleh surat suaranya kalau di TPS itu sama dengan dapil pada saat terdaftar. Nah, ini agak problem kemarin khususnya di teman-teman UNS ya. Karena sudah mengurus A5 30 hari sebelum hari pemungutan suara karena tadi tergantung ketersediaan surat suara. Ada sekitar 1.000 pemilih itu yang pindah masuk. Lah kalau mau diberikan ke satu TPS ya tidak mungkin, maka harus disebar. Kami melayani di seluruh kota Surakarta. Tapi ternyata setelah diberikan tidak menggunakan hak pilihnya. Karena jauh dari kos. Itu terlambat. Ya kalau gitu kita semua harus menggunakan hak pilihnya dan juga jangan lupa untuk ngecek juga ya. Oke, sekarang kita waktunya game maju dulu kali ya. Sekarang kita waktunya games. Ini semua berhubungan dengan pemilu dan juga dengan kita sebagai pribadi radio ya. Iya. Jadi teman-teman ini pasti bisa dapetin informasi soal pemilu 2024 di RRI. Nggak cuma di Surakarta, di seluruh Indonesia juga bisa. Makanya jangan lupa download RRI Play Go. Dan game sekali lagi ini adalah tentang baca berita. Kami punya naskahnya, simple banget kok. Dan kita mengundang 3 pemain untuk turun bersama kita. Ayo, mana? Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ih malu-malu Oke. nih. Tepuk tangan untuk ketiga dong. pemain. Oke, kita kenalan dulu, boleh di tengah? Boleh di tengah, sini, sini. Iya. Yang cowok boleh di tengah kali ya? Iya. Iya. Jangan langsung nyanyi sesuatu ya. Biasanya pasti ada yang nyanyiin tuh. Nah oke, kenalan dulu nah. Ya ini, silakan. Nama Putri sih namanya tadi ya. Iya, nama saya Putri Ramadhani, saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Ya, saya Rafli Pramudia dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Velanzer Madestia dari Ilkom 21. Oh, satu angkatan semua ya? Satu angkatan ya, anak komunikasi semua nih. Kita coba cek nih gimana nih kualitasnya. Iya, udah ada dosennya lo di depan lo. Oke. Di sini mulai dikasih Indah naskahnya. Ini silakan dilihat kita mungkin bisa nanti kita urutannya dari yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Iya. Ya, kita kasih waktu sekitar 15 detik lah cuma buat bacanya doang. Kasih dulu dong Bapak kasih dulu itu. Ya. Nah, iya, terima kasih boleh Kak maju Steve. ke tengah
untuk peserta pertama kita yang lain di sini. Iya. Boleh agak ke tengah sedikit sini. Iya. Nah, tuh Oke. kameranya di sebelah sana Kameranya ya. sebelah sana, jangan lupa bacanya dengan profesional. Paling meyakinkan bagi masyarakat, biar masyarakat percaya dengan informasi yang kamu sampaikan, oke? Dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dimulai. Raja Charles III resmi dinobatkan dan Teta, kasih semangat dulu dong. Bro, Gemeteran gini Ibu ya. kayaknya nih ya. Coba kita ngitungnya agak halus dikit nanti ya. Takut ada dosennya loh. Oke. Coba kita ngeliatnya ke sana aja mungkin Iya. biar gak usah deg-degan. dalam 3, 2, 1. Raja Charles III resmi dinobatkan dan dimahkotai pada Sabtu 6 Mei 2023. Charles yang berusia 74 tahun secara otomatis menggantikan ibunya Ratu Elizabeth sebagai Raja Inggris setelah kematiannya September lalu. Prosesi penobatan Raja Charles III itu melibatkan 4.000 personel militer dari 39 negara anggota persemakmuran. Iya. Boleh ya? Boleh ya. Ya, terima kasih Terima Ibu. kasih. Naskahnya boleh dipinjamkan ke peserta nomor 2. Nah, ini nih kalau cowok nih. harus gimana suaranya, Steve? Laki. Oke, kita sudah hitung dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dimulai. Raja Charles III resmi dinobatkan dan dimahkotai pada Sabtu 6 Mei 2023. Charles yang berusia 74 tahun secara otomatis menggantikan ibunya, Ratu Elizabeth, sebagai Raja Inggris setelah kematiannya September lalu. Prosesi penobatan Raja Charles III itu melibatkan 4.000 personel militer dari 39 negara anggota persemakmuran. Oke. Wih, santuy banget ya cara bacanya. Iya. Iya. Kayak Nah, di radio-radio yang beritanya nyantai ya. Iya, iya. Nah, Ayo nih sekarang peserta ketiga. Iya, peserta 3 ada Putri. Apakah ini bisa mengalahkan kedua yang sebelumnya? Dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raja Charles III resmi dinobatkan dan dimahkotai pada Sabtu 6 Mei 2023. Charles yang berusia 74 tahun secara otomatis menggantikan ibunya, Ratu Elizabeth, sebagai Raja Inggris setelah kematiannya September lalu. Proses penobatan Raja Charles III itu melibatkan 4.000 personel militer dari 39 negara anggota persemakmuran. Canggih loh. Meski pas bacanya tuh kita bisa lihat kertasnya gemeter-gemeter ya. Bentar. Pak, gimana Pak? Bisa masuk RRI Pak? Masuk lobbynya dulu ya. Oke, boleh baris lagi. Oke, kita langsung serahkan kepada audiens dengan tepuk tangannya. Berapa banyak tepuk tangan untuk peserta nomor 1? Ada 3.000 ya, ada 3.000-an. Yang ini coba nambah nggak nih ya tepuk tangannya ya? Kita coba untuk peserta nomor 2. Ini fluktuatif ya, kayak saham loh itu, naik turun ya. Berapa dah kira-kira? Tadi pertama tuh di awal 1.000 orang ya. Ya. Tapi agak digenjot dikit 2.500. Ya namanya motor lama kan disela dulu loh. Iya, di akhir-akhir kayaknya bensinnya habis turun lagi. Ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Oh, ada contohnya nanti habis yang satu ini ya. Nah, terus ada yang terakhir. Wah, udah nunggu-nunggu nih, udah gemeteran kakinya. Tuh, Berapa banyak tepuk tangan untuk Putri? 10 juta penonton tepuk tangannya. Iya, ini tepuk tangannya sampai ke deteksi loh di BMKG kayaknya ya. Oke, nah untuk ngasih contoh ada nih salah satu penyiar dari RRI Surakarta, ada Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari. Iya. Ayo. Perasaan di sini saya diajak cuma buat dalam hati yang Mbak Sari, perasaan saya cuma buat nemenin doang ke sini. Di sini, Mbak. Tiba-tiba maju. Nah, ini Monggo, dengan Mbak, naskah monggo, yang di sama. tengah-tengah, Mbak. Iya, boleh di depan? Ya.
Baik pendengar, saya sudah bersama Ibu Sari, seorang penyiar senior dari Radio Republik Indonesia. Ibu Sari udah berapa lama di sini? Kayaknya hidupnya happy banget ya, ditanya apa-apa ketawa-tawa aja kayaknya. Oke, dalam 10, 9. Sebentar, saya ngomong dulu. Oh boleh. Oh sama senior. Yang pertama saya kaget karena nggak siap. Siap. Ya, jadi supaya nggak dibully nih Bu. Terus yang kedua, saya itu sudah lama sekali nggak siaran, nggak baca berita. Yang ketiga, saya itu beberapa tahun terakhir ini lebih ke MC Jawa. Jadi nanti kalau ini ya intonasinya kurang up, tolong dimaklumi ya teman-teman. Iya, depan direktur lah. Mulai dari mana? Dari sini aja langsung baca beritanya. Dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raja Charles III resmi dinobatkan dan dimahkotai pada Sabtu 6 Mei 2023. Charles yang berusia 74 tahun secara otomatis menggantikan ibunya, Ratu Elizabeth, sebagai Raja Inggris setelah kematiannya September lalu. Proses penobatan Raja Charles III itu melibatkan 4.000 personel militer dari 30 negara anggota persemakmuran. Berapa banyak tepuk tangannya? Pemenang dari ini bukan Mbak Sari ya. Maaf ya Mbak Sari ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Sari. Iya, kita undang Ibu Mariati untuk membawakan hadiah bagi peserta kita. Kok malu sih dia? Iya. Terima kasih tiga-tiganya yang sudah berani maju ke depan. Stay tune terus di Youth Forum karena masih ada banyak pertanyaan bagi narasumber dan juga games-games menarik. Anda masih bersama kami, Youth Forum. Oke, kalau tadi di awal sudah ada video pertanyaan kami kepada 4 mahasiswa UNS. Kali ini ada satu jawaban dari salah satu dosen kesayangannya UNS. Mari kita dengarkan. Gerakan cerdas memilih yang diadakan oleh APPRI merupakan sebuah gerakan yang inisiatif yang sangat bagus menurut saya, karena itu akan memperlengkapi para pemilih pemula terutama untuk bisa melakukan atau menggunakan hak pilih mereka dengan inform, dengan cerdas, tidak dipengaruhi oleh hoax atau emosi, tetapi berdasarkan perhitungan, berdasarkan informasi yang lengkap dan benar. Ini sangat penting karena satu suara kita akan menentukan masa depan bangsa. Kayaknya dosen kesayangan nih. Oh. Aduh. Power play ya, power play itu penting. Tapi nggak cuma power play Pak, teman-teman pemilih juga harus cerdas ya. Kalau di awal kita udah ngomongin tentang pemilih pemula, kali ini kita ngomongin soal cerdas memilih. Iya. Nah, tapi sebelum kita ke teman-teman dan juga ke narasumber, ini kan kita mau ngobrolin cerdas memilih karena RRI juga punya programnya. Ada gerakan cerdas memilih karena RRI adalah kanalnya pemilih cerdas. Tepuk tangan dulu. Nah, kita tanya dulu kali ya sama Pak Dewas kali ya di sini. Pak Kus, selamat pagi Pak. Pagi apa siang deh? Pak, ya. Pak, hari ini saya nggak mau nanya tentang bola ya Pak ya. Tapi saya mau tanya ke Bapak nih, bagaimana pendapat Bapak tentang gerakan cerdas memilih RRI? Ya, pertama-tama mohon maaf suaranya nggak seperti. Saya kebetulan bukan penyiar ya. Kalau ngomong Inter Milan ayo. Jadi salah satu alasan mengapa kita punya program gerakan cerdas memilih, karena kita menyadari bahwa pada tahun 2024 nanti jumlah pemilih itu hampir 204 juta nggih Bu. Dan bahkan mungkin masih bisa 205 juta. Dan 107 sampai 108 juta mungkin itu kelompok yang disebut generasi milenial dan Gen Z. 107 itu artinya 53 sampai 54%. Artinya kita berhadapan dengan situasi di mana mungkin untuk pertama kalinya jumlah pemilih milenial dan Gen Z itu menguasai pemilih Indonesia yang akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Satu hal yang menarik dalam sebuah survei yang diadakan beberapa waktu lalu terhadap generasi milenial ini, itu ada 30% yang mengatakan tidak tahu menahu soal pemilu. Bahkan ketika ditanya apakah peduli, tidak peduli. Bahkan ketika ditanya tahu nggak pemilihannya kapan, nggak tahu.
14 Februari 2024 mereka nggak tahu. Artinya kita berhadapan dengan situasi di mana masih banyak anak muda yang masa bodoh terhadap masa depan bangsanya. Karena itulah RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang mendapat amanat dari undang-undang untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan berkewajiban mengedukasi para pemilih pemula ini tidak hanya datang ke bilik suara dengan bekal yang terbatas. Kita mau teman-teman ini datang ke bilik suara itu dengan bekal yang cukup. Tidak hanya tahu tanggal 14 Februari, tidak hanya tahu DPT-nya, tidak hanya tahu calon presiden dan wakil presidennya, tapi juga tahu bagaimana cara memilihnya. RRI akan mencoba mengedukasi itu, supaya Anda datang ke bilik suara bukan sekedar sebagai pemilih, tapi pemilih yang cerdas. Itu tujuannya RRI membuat gerakan cerdas memilih. Melalui apa? Sama seperti Bawaslu dan KPU, melalui kegiatan online dan offline. Ini offline-nya. Tapi online-nya kita juga punya banyak platform. Ada siaran yang sekarang melalui Pro2, melalui RRI Net, melalui VOI. Ada portal juga kita, rri.co.id. Kita bahkan ada streaming. Kita juga punya aplikasi, di mana melalui aplikasi itu adik-adik, ini tidak semua mahasiswa UNS kan asalnya dari Solo. Adik-adik mungkin ada yang berasal dari Surabaya. Adik-adik mungkin ada yang berasal dari Padang. Ketika ada di Solo, pengen dengar lagu Padang dari RRI Padang, bisa nggak? Bisa melalui RRI Playgo. Ketika adik-adik berasal dari Surabaya, pengen dengerin ludrukannya RRI Surabaya, kangen kan? Gimana caranya? Putar RRI Playgo, karena di sana bisa memutar RRI Surabaya. Jadi kami menggunakan segala cara di era konvergensi ini. Kita hidup di era konvergensi, semua platform media kami masuki untuk membangun kualitas pemilih yang kita sebut pemilih cerdas. Cita-cita kami sebagai lembaga penyiaran publik adalah memastikan 100% pemegang hak suara datang ke bilik suara. Itu cita-cita kami. Dan nggak golput ya Pak ya? Tidak ada yang golput, bahkan tidak ada yang sakit. Gimana caranya? 100% pemilih itu datang ke bilik suara, dan 100% mereka datang ke bilik suara itu sudah cerdas. Bukan sekedar datang karena ketika berangkat disediakan angkot oleh caleg tertentu. Angkotnya dipakai, tapi milihnya sesuai dengan hati nurani. Itulah pemilih cerdas. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemilih cerdas pada pemilu 2024 sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang tidak hanya jago main TikTok, tidak hanya jago main Facebook, tidak hanya jago main IG, tapi pemimpin yang betul-betul bisa membawa Indonesia lebih baik 5 tahun ke depan. Wakil-wakil rakyat yang bisa membawa Indonesia lebih baik 5 tahun ke depan. Sekarang ini media sosial sangat masif, sehingga kadang-kadang kita menentukan banyak hal hanya melalui media sosial. RRI juga memanfaatkan media sosial, tapi kita juga memanfaatkan semua platform media yang lain supaya adik-adik yang sekarang ada di sini betul-betul datang ke bilik suara sebagai pemilih cerdas. Insya Allah kita sama-sama berjuang menuju pemilu 2024 supaya kita bisa mendapatkan pemimpin wakil rakyat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Kus. Makasih Bapak. Iya. Yang penting nggak golput dan jadi pemilih cerdas, dengerinnya di Radio Republik Indonesia. Iya, apalagi kalau di Voice of Indonesia juga ada gelombangnya, bisa dengerin di seluruh dunia ya. Iya, tadi bisa udah dari streaming, shortwave. tapi buat yang suka yang old school bisa di shortwave kami di frekuensi 3325 dan 4750 kHz. Iya, itu banyak banget dengerin ya. Nah, apalagi siaran kita hari ini nggak cuma ditonton oleh pemirsa di Surakarta ataupun di Indonesia, ada juga dari Pakistan dan juga banyak lagi. Meskipun dalam bahasa Indonesia, mereka tetap senang untuk dengerin kita semua. Terus tepuk tangan dong ya buat pendengar di luar negeri. Iya. Nah, kali ini kita kembali ke yang ada di panggung. Kita coba dulu yang Mas Ivan. Iya, langsung deg-degan. Tanya apa nih ya? Lemes banget Mas hari ini Mas. Kenapa sih? Udah sarapan belum? Udah sarapan Mas? Ya, Tapi belum banyak. Belum banyak Belum ya. banyak. Ya udah jam 10 lah ya, nggak apa-apa. Iya, Indah, ada yang mau ditanyain ke Mas ya? Iya, ini kan karena kita temanya cerdas memilih. Iya. Tanpa menyebutkan merek ya Mas ya. Tanpa nyebut merek. Tanpa nyebut merek, tanpa nyebut identitas atau ciri-ciri deskripsi itu Iya. jangan. Sudah ada belum sih wakil yang sesuai nih sama pilihan hatinya?
Kalau ditanya sesuai dengan hatinya mungkin masih susah ya ini ya. Soalnya juga masih memilih nanti apa yang akan disampaikan visi misinya, terus ketetapan yang bakal maju, yang bakal dipilih di tahun 2024 dan tentunya nanti juga dilihat dari rekam jejaknya seperti itu. Oke, dilihat dari rekam jejaknya. Minimal berapa Mas? S2 atau apa kira-kira? CV-nya harus ada apa Mas? Ya, yang penting bisa mewakili dari suara kaum milenial dan seluruh rakyat Indonesia. Oke, tentunya demikian. Tapi nggak cuma ada masa kampanye ya, kadang-kadang juga di media sosial tuh tadi. Di media sosial bisa banyak kita lihat juga orang-orang sih yang ya. sebenarnya nggak kerasa mereka dari orang partai ataupun siapapun, tapi ikut ngaruhin kita. Strateginya apa sih Bu Adriana biar kita tetap stay true to our heart, nggak terpengaruh sama orang-orang di Twitter? Betul, strateginya seperti ini Mas. Pemilu itu kan adalah event 5 tahunan, pesta demokrasi. Di sini pasti ada excitementnya. Seperti kayak konser Coldplay yang akan datang, pasti orang-orang akan, kita bulan Februari tahun 2024, 14, 15 akan ada masa pencoblosan, pemilihan. Saya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu tersebut. Caranya adalah sebagai kaum muda di sini, pelajari bukan hanya tentang calon atau paslonnya, kita juga bisa, pemilu itu tidak hanya terjadi pada tanggal 14-15-nya. Sebelumnya ada rangkaian-rangkaiannya seperti masa pencalonan DPD, DPRD provinsi, DPRD kota, Bu. Kemudian ada masa pencalonan presiden dan wakil presiden, kemudian ada masa campaign. Nah, masa campaign ini yang benar-benar kita tidak bisa memungkiri bahwa akan ada banyak sekali informasi-informasi yang datang. Informasi tersebut bisa informasi yang memang jelas kredibilitasnya, jelas sumbernya, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa akan ada informasi yang tidak jelas, ada hoax, ada informasi yang masih setengah-setengah, didesain, digunting ulang. Mahasiswa, di sini kaum muda, khususnya generasi Z yang mereka memang lahir, tumbuh dan berkembang di era teknologi yang memang sudah ada, mereka punya banyak informasi yang bisa didapatkan dari media massa, contohnya RRI yang sudah masuk ke semua platform, channel seperti itu, media baru juga. Jadi pentingnya adalah mereka bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber, ajak ngobrol, diskusilah, kami dosen-dosenmu, hadirilah forum-forum seperti ini dengan kredibilitas narasumber yang memang langsung dari tangan pertama, informasi tidak akan keliru. Kemudian teman-teman ini juga bisa di lingkungan afiliasi, bisa kalau ke kafe atau nongkrong bareng tidak hanya berbicara tentang nobar atau mabar, tapi juga bicara tentang politik di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi nggak cuma nobar ataupun mabar, tapi juga bicara soal politik di Indonesia. Tapi tetap ini ya, sportif ya, sama satu sama lain. Iya, tapi kalau ngomong tentang sportif dan juga tadi masa kampanye ya, itu kan ada yang perlu kita tanya juga nih, mana yang kira-kira perlu dilihat dan enggak, mana yang red flag, mana yang enggak kalau kata anak sekarang gitu. Kita tanya sama Bu Popi dulu kali ya, dan Bu Nurul nih, silakan. Baik Mbak, terima kasih. Tantangan pemilu 2024 ini tidak jauh berbeda dengan pemilu 2019 ya, karena undang-undang kita sama, Undang-Undang 7 2017 yang akan kita gunakan untuk pemilu di 2024 nanti. Nah, tantangan terbesar kita adalah kampanye di media sosial. Yang saat ini meskipun belum ada pasangan calon yang ditetapkan, baik itu calon presiden, wakil presiden, kemudian calon legislatif, tetapi kampanye di media sosial ini sudah sangat masif. Seperti kita ketahui ya, teman-teman tentu sudah melihat ya, banyak itu di media sosial kampanye-kampanye, baik itu kampanye yang baik, kampanye black campaign, hoax, ujaran kebencian dan lain-lain. Apakah nanti teman-teman ini bisa melihat bahwa kampanye itu merupakan sesuatu yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang? Karena di pasal 273 di Undang-Undang Pemilu itu ada metode kampanye media sosial namanya. Jadi kampanye di media sosial itu memang diperbolehkan, tetapi memang nanti diatur di ketentuan PKPU. Hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh akan dilaksanakan di media sosial. Nah, saat ini kampanye di media sosial ini sudah masif. Nah, apakah nanti pada saat teman-teman ini menemukan ada kampanye di media sosial yang dianggap kampanye itu adalah hoax, ujaran kebencian dan lainnya, apakah bisa dilaporkan kepada kami? Tentu bisa. Nah,
Tentu kita akan memproses setiap laporan yang ada kepada Bawaslu. Apakah nanti itu terbukti atau tidak, itu menjadi ranah dari kewenangan kita. Seperti itu. Jadi tantangan pemilu 2024 ini adalah pemilu 2019 hampir sama. Karena undang-undangnya sama dan kampanye yang nanti akan banyak dilakukan adalah di media sosial. Nah, karena murah, gratis, ya toh, menjangkau luas. Seperti itu. Tetapi itu tetap bisa diproses manakala itu ada dugaan pelanggarannya. Jadi bukan berarti kalau kampanye di media sosial itu akan luput dari pengawasan kita, itu tidak. Seperti tetap itu. Ya Bu ya. Iya, tetap. Iya. Untuk itu teman-teman jangan cuma enggak golput, tapi juga jangan segan-segan untuk melaporkan apabila bijaksana juga dalam menggunakan media sosial, Mas. Betul. Ya. Karena di sini juga banyak ASN, ada mungkin TNI Polri ya. Karena ada ketentuan-ketentuan yang melarang di Undang-Undang 7 itu terkait dengan keterlibatan misalnya ASN, TNI Polri yang ikut dalam kampanye di media sosial itu. Like atau share seperti itu juga nanti akan menjadi ranah kita untuk memprosesnya seperti itu. Oke, nah untuk Bu Nurul, tadi kan ada yang nanya, ngakunya belum tahu proses cara milihnya di TPS itu seperti apa. Boleh diceritain nggak Bu? Oke, yang perlu diketahui bersama sekarang ini adalah sistem pemilunya apakah proporsional terbuka atau tertutup, ini masih ada uji materi terkait dengan sistem tersebut dan belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti diputuskan tertutup, khususnya yang partai politik. Jadi peserta pemilu kan ada pasangan calon dan wakilnya, kemudian perseorangan DPD dan partai politik. Kalau yang ini jelas terbuka kan, artinya harus memilih orangnya kalau paslon. Kemudian DPD itu kan gambarnya atau ada fotonya lah. Yang partai politik ini kalau terbuka seperti pemilu 2019, maka itu ada namanya. Memilih nama itu berarti sah untuk calonnya. Memilih partai politik, coblos partai politik sah untuk partai politiknya. Tapi kalau ada coblos nama dan coblos partai politik itu ya tetap sah kalau di ketentuan kemarin gitu. Tapi memang lebih baik saya menyarankan coblos namanya gitu. Artinya kita tidak memilih kucing dalam karung. Karena nanti yang akan ditentukan siapa yang akan menjadi anggota legislatif adalah berdasarkan peringkat suara. Kalau partai tersebut memperoleh kursi maka dihitung yang suara terbanyak. Itu yang perlu diketahui. Tetapi kalau nanti tertutup maka ya hanya coblos gambar partai, nomor, artinya di dalam itu, jangan di luar. Jangan di luar ya Bu ya. Ya, karena kalau dilihat surat suara tidak sah itu memang paling banyak itu di pemilihan jenis pemilihan DPD. Ya, Presiden masih karena kan lebih mudah, kemudian DPRD itu yang ke peringkat kedua, yang paling rumit itu kalau berdasarkan evaluasi kemarin ada untuk surat-suara tidak sahnya lebih tinggi itu di yang DPD. Gitu. Itu yang perlu diketahui. Oke, tentunya di segmen ini kan kita semua berharap informasi-informasi tadi nggak cuma didengerin tapi juga diingat saat kita ingin memilih nanti ya. Apalagi bentar lagi akan ada masa kampanye. Maka dari itu games di segmen kedua akan segera dimulai. Iya. Masih nyambung, yakni kita akan undang teman-teman bukan mengkampanyekan dirinya, melainkan mengkampanyekan salah satu objek yang ada di sebelah kiri kita yang on the way. Indah boleh diambil dulu? Silakan Iya, kita akan teman-teman undang yang mau maju, 3 kita undang 3 mahasiswa orang. untuk maju ke depan. Iya. Kalau tadi ada 2 yang cantik, kali ini ada 2 yang ganteng dan ini dominan yang ganteng-ganteng ya sekarang ya. Dominan yang ganteng-ganteng ya. Indah, boleh dipinjam dulu sih ya. Boleh di tengah dulu. Ini kita kenalan dulu ya. Sama siapa aja. Iya.
Oh iya, ini ya sampai lupa loh. Ini jangan lupa dah. Iya, ini pada ganteng-ganteng sih jadi lupa gitu. Oh, Nurul Indah Handiani masih single. Bercanda ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahmi Hasan Subowo dari Ilmu Komunikasi 21. Fahmi ya namanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Riyadwan Maja dari Ilmu Komunikasi 21 juga. 21 juga. Oke, perkenalkan nama saya Teresa Nindya Natali dari Ilmu Komunikasi 21 juga. Iya. 2021 semua ya dari tadi ya? 2021 ya. Lahirnya pas lagi Natal ya, Bu? Iya. Oh benar. Oke. Desember sih lebih. Desember ya. Oke. Dan gamesnya adalah kalau orang-orang kampanye di media sosial dan juga dengan bendera-benderanya, kali ini ada satu benda, serem banget ya dikit-dikit ya. Ada satu benda yang wajib diiklankan oleh ketiga peserta kita, tapi benda ini bukan payung. Harus dipikirin, ini cuma bantu kalian, pilih satu benda, kemudian kamu promosiin, bisa diperagain juga, tapi dengan gaya semenarik mungkin, seperti penyiar radio kalau bisa. Bukan kalau bisa, harus. Iya, dan tentunya nggak boleh sama ya. Kalau tiba-tiba idenya sama, harus diganti. Iya, misalkan kita contohin ya. Iya, gayanya bebas, target marketnya banyak kok. Ya, Anda suka ngegolf? Gunakan tongkat golf RRI. Mengayun seperti angin. Garing banget ya Allah. Iya. Kita mulai dari mana dah? Kerjain dulu yang mukanya paling takut. Yang ini kayaknya udah siap banget sih dari tadi nunjuk lagi nih, ayo silakan. Fahmi silakan maju siapa namanya? ke depan. Fahmi. Hah? Fahmi. Iya. Ayo, kamu punya waktu. Kalau tadi kan 10 detik, kali ini berapa detik nih kira-kira? 15 detik lah ya. Silakan dipegang bendanya. Boleh Dirasa-rasakan diperagakan. dulu. Iya, dirasa-rasakan dulu. Iya. Hati-hati berat. Iya. Dalam 15, 14, 13, 12, 10, 11 dulu. Oh, 11 ya? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, Anda butuh pistol, gunakan pistol RRI. Tunggu. Nembaknya ulang lagi dong. Nembaknya ulang lagi, coba. Ini ke situ. Halo teman-teman, Anda butuh pistol untuk menembak mantan Anda? Gunakan pistol RRI. Iya, tapi nembaknya buat balikan kan? Iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk Fahmi. Yang tadi judulnya Pistol Penembak Mantan. Iya, nggak ada mantannya Fahmi kan di sini? Nggak ada. Nggak mau ngaku ya Pak ya? Bapak tahu tapi mantannya yang mana? Nggak tahu ya, untung ya. Kita berikan kepada peserta nomor 2. Kalau yang pertama adalah pistol, kali ini adalah apa? Dalam 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Anda suka main biliar tapi Anda kalah terus karena sticknya jelek. Bentar, produknya apa? Jus. Nama produknya Bentar apa? Pak, main biliar bukannya lebih santai ya Pak ya? Ini pelan-pelan gitu dikeker. Agak hardcore sedikit ya. Iya. Tepuk tangan dulu. Gak usah kan? Hah? Gak usah ngulangin kan? Oh mau ulang lagi, boleh, harus boleh, ulangin boleh. lagi. Coba lagi ya. Sini, kalau susah kita pegangin. Nih ke situ. Lihat ke sini. Oh ya udah. Anda suka main biliar tapi stick Anda jelek? Pakai stick biliar RRI. Cus. Oke. Ini kayak kampanye ya, ada jargon-jargonnya. Yang pertama brrrt, yang kedua jus. Kira-kira yang ketiga jargonnya apa ya? Kita sambut. Ya. Iya.
Biasanya kalau makin kencang tepuk tangannya makin berat bebannya itu ya. Kita hitung ya. Ini nanti ke kamera ini, ya kayak lagi live TikTok ya, jualan. Jangan ngutip orang lain, kayak siapa namanya tuh? Apa 10 gelombang 10 kanan? gelombang kanan. Boleh ya. Dalam 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda generasi milenial yang narsis, jangan lupa pakai tongsis dari Tongsis RRI. Makin eksis, makin... Beragain pakai tongsisnya gimana? Siap. Eksis bersama RRI Tongsis. Keren juga Eksis ya. bersama RRI Tongsis. Itu perlu dicatat Pak, siapa tahu jadi program lucu. Lumayan merchandise ya. Oke deh, kita minta tepuk tangannya dulu ya. Tunggu dulu, dinilai dulu. Untuk peserta pertama, tepuk tangannya mana? Ini tadi apa? Dor. Dor. Yang ini, peserta kedua. Oke. Yang paling eksis, peserta ketiga. Memang ya. Selamat untuk Tongsis RRI bersama Eksis bersama RRI. Selamat untuk ketiganya, semoga bisa menjadi calon iklan di masa depan. Amin. Wah, Oke. ini kok ini, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Dan Anda masih bersama kami, Youth Forum. Anda masih bersama kami di Youth Forum persembahan Voice of Indonesia. Kanal Pemilih Cerdas. Nih ada yang mau tampil loh, dia nungguin. Oke, Oh, kalau belum. gitu kita akan tanya dulu ya. Kalau tadi udah bicara soal pemilih pemula, kemudian ada juga soal Ntar saya boleh kembali ini dulu nggak Pak? Silakan ngomong Pak. boleh. Soal pemilih cerdas juga udah, dan yang terakhir kita akan cari jawaban dari pertanyaan dan juga tema Youth Forum kali ini. Mengapa saya harus memilih? Kita akan tanya dulu kepada Ketua KPU Kota Surakarta, apa kerugian yang dialami bukan cuma saya tapi juga seluruh warga negara Indonesia apabila ada yang golput? Silakan Ibu Nurul. Kalau kita tidak memilih, maka kita tidak bisa menagih janji para pemimpin kita, para wakil kita. Itu namanya tidak sportif karena tidak memilih kok menagih janji. Artinya sebagai warga negara Indonesia, pastikan Anda memilih dengan benar. Tadi sudah dikatakan harus melihat rekam jejak. Track record sekarang mudah dilihat di sini. Begitu cari namanya, maka itu bisa dilihat. Dan jangan sampai memilih kalaupun nanti ditetapkan wakil rakyat yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, baik itu kejahatan seksual, narkoba, atau yang lainnya. Karena di ketentuan syarat administrasi memang diperbolehkan untuk bekas atau mantan narapidana setelah jeda 5 tahun sampai dengan penetapan DCT. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, pilihlah yang masih artinya bersih dalam arti sudah terbukti, ataupun terbukti bukan harus jadi calon tetapi terbukti dalam track recordnya. Seperti disampaikan, lihat rekam jejaknya. Cari yang terbaik dari yang paling baik. Iya, rekam jejaknya ini Bu, disediain nggak sih Bu kalau di situs KPU? Atau tempat mana kita bisa melihat rekam jejak Jadi itu? kalau daftar riwayat hidup itu sudah ditawarkan, syaratnya adalah bisa dipublish oleh KPU dengan catatan calon legislatif itu sudah menandatangani bahwa DRH, daftar riwayat hidup atau CV-nya itu bisa diupload di KPU. Karena ini masih tahapan pengajuan bakal calon, bahkan ini nanti ini sudah ada 3 partai politik yang akan mengajukan ke KPU Kota Surakarta sampai dengan tanggal 14 nanti. Nah itu nanti lihat saja di infopemilu.kpu.go.id. Di situ siapa saja
bakal calonnya. Kemudian yang penting juga masih dimungkinkan mengkritisi bakal calon itu, track recordnya. Kalau memang mungkin ijazahnya tidak benar atau mungkin juga dia melakukan kejahatan yang itu merugikan, itu bisa saja memberikan masukan kepada KPU Kota Surakarta sebelum penetapan DCT. Penetapan DCT itu adalah 3 November 2023. Jadi sampai nanti tanggal 14 selesai kita verifikasi administrasi, kemudian setelah verifikasi administrasi mereka melakukan perbaikan, nanti kita umumkan DCS, itu silahkan memberikan tanggapan. Karena biasanya KPU harus menanggapi atau merespon semua tanggapan yang diberikan kepada KPU. Mungkin itu penting untuk menjadi pemilih cerdas. Oke, terima kasih banyak Bu Nurul sudah bergabung bersama kami di Youth Forum, dan juga tentunya kita juga ada banyak sekali partai yang ikutan, ada 17 partai ya. 18 partai politik peserta pemilu tingkat nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Iya, dan mereka semua punya bendera yang berbeda-beda, tapi kita di Indonesia semua memegang dan juga mengibarkan satu bendera yang sama. Berikut ada Amora Band dengan Bendera. Selamat pagi visi Bu Edes. Kami dari Amora Band, saya Yusuf dan teman-teman akan membawakan satu lagu dari Coklat berjudul Bendera. Jadi mari kita menggetarkan visi UNS.
seindah itu, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Doa letakkan kau demi komat terbang, ku letakkan kau demi ku badai. Semua pahlawan pahlawan, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Apa? Indonesiaku ini merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu Anda masih bersama kami, Youth Forum. Ya, demikian tadi Amora Band. Kayaknya ada yang ngefans banget di belakang Iya. ya, kenceng banget ya. Ada yang teriak tadi, ucap. Iya. Nah, kalau gitu kita kenalan dulu Kita sama kenalan dulu satu kan? band dari UNS, ada Amora Band. Iya, Mas Iya. Yusuf. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Iya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yusuf. Mas, yang itu tuh Mas dari tadi Mas. Waduh. Fansnya banyak banget ya? Banyak banget ya? Satu kelas semua, Mas. Satu Oh, kelas. satu kelas semua. Iya, ada kelas B juga. Oke. Nah. Mas Yusuf, kalau tadi kan teman-teman udah ngiklanin barang ya. Iya, kali ini Mas Yusuf berada di hadapan pemirsa dunia. Boleh dikenalin dulu Amora Band, ada siapa aja personilnya? Oke, sebenarnya kami dari Orkes Melayu Amora. Waduh. Ada saya sebagai vokalis, ada Yusuf, terus ada lead gitar pertama ada Erons. Yeah. Gitar 2 ada Haza. Di bass ada Arga. Di keyboard ada Naufal. Dan yang terakhir penabuh drum kita ada Isa. Ini dari prodi apa nih semuanya? Alhamdulillah kita dari prodi ilmu komunikasi, tapi ada satu drummer kita ada di prodi sebelah yaitu AN. Administrasi negara. Administrasi negara Iya, ya. betul. Sekali lagi tepuk tangan untuk Amora Band. Sukses terus untuk Amora Band. Nanti masih mau perform lagi ya? Iya, betul. Oh, waktunya kita main game. Iya, ini sudah masuk ke games yang ketiga dengan 3 peserta. Ayo 3 peserta Kita lagi. undang 3 peserta. Tadi udah ada baca berita, sudah ada ngiklan dan satu lagi masih ada hubungannya juga. Iya. Ayo. Ayo. Siap. Fans nomor satunya Amora Band sudah maju. Ini kayaknya ketua fans clubnya nih yang kuning nih. Iya. Mohon maaf, kekerasan dilarang untuk ditampilkan, Bu. Sabar Mbak, sabar. Jangan pakai kekerasan ya. Iya. Aduh, deg-degan saya ini. Iya. Ada fanbase-nya Amora Band loh. Iya. Bapak personil nomor berapa, Pak? 34. Iya. Oke, Indah boleh diceritain dulu. Oke, jadi di games ketiga ini teman-teman akan menjadi reporter. Iya. Yang melaporkan langsung dari TPS tempat Anda memilih. Iya, dan harus melaporkan beberapa hal terkait TPS seperti waktu lokasi, kira-kira berapa banyak pemilihnya dan seberapa antusias mereka. Plus TPS kan nggak cuma gitu-gitu aja. Ceritain dong keunikan dari TPS yang sedang kamu liput. Dan di sini sudah ada 3 calon reporter kita.
Tepuk tangan. Oke nih, ini ketua fans club Amora Band dulu, jangan kabur dong. Namanya siapa? Rosi. Dari prodi apa? Dari Ilmu Komunikasi 2021. Nah, selanjutnya nih siapa nih? Perkenalkan, nama aku Janet dari prodi Ilmu Komunikasi tahun 2021. Perkenalkan, nama aku Virus dari Ilmu Komunikasi 2021 juga. Iya. Nah, kalau dari tadi kan udah mulai dari sini, terus mulai dari sana. Dari tengah kali sekarang dari ya? Tengah ya. Iya. Silakan Ibu, dipegang mic-nya. Iya. Ini nggak deteksi. Jadi reporter boleh diinin dulu, dicontohin dulu Ibu Indah yang pernah laporan langsung dari Yogyakarta. Cie. Boleh langsung ke hadapan kamera? Oke, pendengar Voice of Indonesia, saat ini saya melaporkan langsung dari tempat saya memilih, tepatnya di lokasinya di sekitar wilayah Universitas 11 Maret Surakarta. Dari TPS tempat saya memilih ini terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Antrian masih terjadi di luar dan petugas juga masih terus melayani para pemilih. Dan di sini keunikannya adalah TPS tempat saya memilih ini dibuat seperti wahana rumah hantu. Jalanannya berkelok-kelok dan para penjaga TPS-nya sendiri pun petugasnya ini berdandan layaknya hantu-hantu di wahana rumah hantu. Jadi mungkin buat Anda yang punya serangan jantung jangan datang sendirian, harap ditemani orang tapi tetap nyoblosnya sendiri aja ya. Nggak kebayang itu TPS-nya, itu antrian pada takut kali ya. Kabur kayaknya sih. Oke, kita sambut Janet sebagai reporter pertama kita. Silakan maju ke depan. Gak ada teksnya ya kata dia? Gak ada Nggak dong. ada dong, ini tuh Iya, rules-nya. kamu laporan tuh selalu. Mau dipegang dulu biar ada feel-nya boleh deh. Ya, kamu punya waktu. Kalau tadi kan ada 10 detik, ada 15 detik, dan tadi kita ada 18 partai yang ikutan. Kalau gitu dalam 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Saya Jenny Debagalu melaporkan dari TPS Kecamatan Jebres dekat Universitas 11 Maret di tanggal 14 Februari yaitu hari Valentine jam 9 pagi. Dan terlihat yang sudah ada di TPS ini jumlah pemilih yang sudah datang ini mungkin sekitar 1.100 gitu, 1.100 orang. Reporter apa Pak? Gitu. 1.100 orang dan terlihat dari antusiasme pemilih ini terlihat antriannya yang panjang ya tadi sekitar kurang lebih 1.100 pemilih dan juga pelayanan TPS di sini bagi para pemilih untuk disabilitas dan pemilih dari luar daerah pun juga terlihat di sini dan ayo. Pelayanan TPS dari penjaga TPS ini terlihat ramah dengan orang disabilitas dan juga pemilih dari luar daerah karena di sini dekat dari Universitas 11 Maret jadi pasti banyak anak rantau di sini. Dan keunikan dari TPS ini sendiri adalah ada pemilih nih yang memakai kostum badut Doraemon, kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Mungkin buat penonton di rumah yang mau penasaran nanti saya tanya Instagramnya dan saya bakal bagi ke teman-teman di rumah. Oke. Janet selesai melaporkan dari TPS Kecamatan Jebres dekat Universitas 11 Maret. Janet pamit. Melaporkan. Tepuk tangan dulu. Iya ya. TPS-nya ramah disabilitas terus ada badut Doraemon ya. Iya, keunikannya adalah iya kapop kan keunikan. Salah satunya adalah ada yang pakai kostum badut Doraemon. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Janet. Iya. Selanjutnya. Kayak sih gongnya di dia. Kita yang mulai dulu. Pak, ini dulu. Kamu mau duluan? Enggak, dia terakhir nanti aja dulu ya. Save the best for the last. Iya. Kalau tadi kan udah ada ibu-ibu ya di Oke. Kok sebentar? Ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada pertanyaan. Baiklah, 18, 17. Ada pertanyaan? Serius nggak? Nggak ada. Oke. Dalam 18. Kameranya yang ini jangan lupa. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kembali bersama saya Virus Rizky langsung melaporkan dari TPS nomor 24 Kecamatan Jebres. Sebentar. Sebentar apa Pak? Kok ngeblank ya? Produser di studio marah-marah loh Bapak kalau kayak gitu. Saya habis. Iya, oke. Diulang lagi ya, kasih semangat dulu untuk Virus. Jangan grogi. Yuk, jangan mau kalah sama fanbase-nya Amora. Ayo.
TPS-nya unik banget ya, pemilihnya dikipasin. 3. Terus dikipasin. Oh ya udah, boleh. Enak banget kitanya dia request gini. nih. Keunikan TPS. Oke, dalam 3, 2, 1. Langsung laporkan dari TPS 24 dari Kecamatan Jebres. Saya bingung. Mohon maaf nih, kenapa ya? Kesalahan tidak ada pada layar Anda. Ayo Virus. Semangat Virus, pasti bisa. Ayo, sekali lagi ya. Satu kali lagi kesempatan ya. Oke. Dalam tadi nih ini saya diajarin sama terapi saya kalau lagi gemeteran ya. Tarik napas, pakai pernapasan perut. Keluarkan, tarik napas. 3, 2, 1. Dilaporkan langsung dari TPS 24 Kecamatan Jebres. Saat ini saya berada. Saya nggak bisa tarik ketawa. Saya ampun. Harus laki. Ayo, bisa yuk. Satu kali lagi, abis itu jangan mau kalah sama yang itu. Ingat, mama, papa nonton di rumah semua. Kakek, nenek, semua, jangan kamu kecewain mereka semua ya. Oke? Oke, Virus, tenang, cuma laporan aja kok. Oke? Tarik nafas, buang, tarik lagi. Silakan laporan Anda. Dilaporkan langsung dari Kecamatan Jebres, TPS nomor 24. Saat ini saya berada di TPS nomor 24. Sound effect apa itu? Oke, kalau begitu kita tepuk tangan aja untuk Virus ya. Gak apa-apa, dia menghibur kita ya hari ini ya. Terima kasih Virus. Kalau gitu kita ke peserta selanjutnya nih ya. Iya. Yang gitu, sudah paling semangat. Ayo, silakan. Maju. Doraemon, tolong aku. Bukan tahu. Bukan gitu, lucu tahu Doraemon. Ini Dorami tahu, warnanya sama loh. Adanya Doraemon kan? Udah, ayo. Oke. Oke. Ibu sudah siap, Bu? Jutek banget sama pembawa acara. Silakan dipegang, Bu. Ini mau dilihat juga, silakan dipegang boleh. Cuma gampang lah. Oke, sama seperti semua orang. Oh, dia deg-degan tuh ada Mas Ucup di situ. Oh. Oke. Ayo, lihat sini. Lihat sini, siap nggak siap? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kembali dengan saya Rosi Akila dari lokasi TPS Kecamatan Jebres. Saya melaporkan di sini ada keunikan dari TPS ini. Ada wahana mini untuk para orang tua yang membawa anak-anaknya dan tidak bisa menjaga karena sibuk memilih. Nah, ya sudah. Tepuk tangan. Ini oke, untuk pria-pria yang ada di UNS, ini adalah calon ibu yang baik. Langsung pikiran yang bawa anak loh ya. Iya, ribet family ya. Banget, family oriented ya. Family oriented ya. Iya, kalau gitu langsung kita berikan kepada para juri, yaitu pemirsa dari UNS. Untuk Janet, berapa tepuk tangannya? Untuk peserta kedua, Virus. Dan untuk ketiga, untuk ibu-ibu yang mencintai anaknya. Oke. Iya. Selamat bagi ketiganya. Ini ada hadiahnya ya. Semoga jadi ibu yang baik. Semoga jadi ibu yang baik, semoga jadi reporter yang baik, dan ini ya udah semoga nggak ini ya. Semoga pede ya setelah ini ya. Mas, belum skripsian kan? Iya, lebih pede aja ya. Oke, lebih pede, tarik nafas, lepaskan. Oke, silakan.
Iya. Sudah sampai ke segmen yang terakhir. Iya. Iya. Kita akan minta closing statement dari narasumber kita. Tapi nggak adil ya kalau caranya biasa aja, cuma ngejawabnya biasa aja. Kita akan minta closing statement dari narasumber kita. Seperti penyiar radio, kita akan berusaha. Iya, jadi para narasumber kita nih, langsung ngangguk-ngangguk. Maaf ya Bu ya. Closing statement, pertanyaannya simple. Mengapa kita harus memilih? Coba disampaikan dengan gaya yang sangat paling the bestnya dari Ibu narasumber dan Mas narasumber kita. Kita mulai dulu dari Ibu Poppy. Tepuk tangan untuk Ibu Poppy. Baik ya. Ini dengan gaya penyiar atau biasa ya? Gaya penyiar Bu, biar semakin yakin kita semua. Untuk teman-teman semua, kenapa kita harus memilih? Karena ini adalah menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan. Pilihlah sesuai dengan visi misi, rekam jejak, integritas, kapabilitas, dan semua itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Begitu? Hanya itu? Terima kasih. Harus ada integritasnya, kapabilitas. Rekam jejaknya dilihat juga, jangan lupa. Iya, oke. Kalau gitu kita ke Mas Ivan. Ajak teman-temannya Mas. Jangan sampai kalah sama teman-teman yang lain. Dan jangan sampai golput. Mengapa saya harus memilih? Mengapa saya harus memilih? Karena salah satu indikator bangsa yang maju di tangan para pemuda dan juga seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satunya mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang peduli bangsa, dan mahasiswa yang yakin masa depan Indonesia bisa dipegang oleh orang yang tepat. Maka dari itu jangan golput, mari kita sukseskan pemilu tahun 2024. Dan terakhir dosen ilmu komunikasi FISIP UNS Ibu Adri. Dengan gaya penyiar, oke. Ini Cek. Oh, sudah ya? Sudah. Iya. Sudah mulai nih kita nih ya. Baik, demi mewujudkan pemilihan umum acara demokrasi 5 tahunan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diperlukan semuanya masyarakat Indonesia khususnya kaum muda untuk berpartisipasi secara aktif demi 5 tahun ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, ini closing statementnya suaranya merdu semua ya. Merdu semua ya. Ya, makanya kita semua yakin punya suara yang merdu dan pastikan Anda juga terdaftar di DPT biar pasti Anda punya suara dan suara itu harus digunakan dalam pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Poppy Kusuma, Ibu Adrina, dan juga Mas Ivan sudah bergabung bersama kami. Dan itulah pendengar dan juga pemirsa dan juga teman-teman UNS yang ada di Youth Forum kali ini tentang mengapa saya harus memilih. Mari kita semua menggebiarkan kembali pemilu 2024. Berhenti bilang terserah dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar demi bangsa kita Indonesia. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Saya Stefanus Wow. Saya Indah. Demikian dari Youth Forum persembahan Voice of Indonesia, kanal pemilih cerdas. Kita pemuda tentukan. Kita ialah lumbung pikiran dan jiwa yang merdeka. Ialah langit yang menampung segala purnama cita-cita. Ialah jelmaan doa yang telah dilantunkan dari sejak Adam Hawa. Pemuda ialah kita yang menabuh semangat. Jangan diam. Buka mata, runcingkan sudut pandang pada
dinamika yang ada. Ya, telah tiba masa anak muda menentukan pilihan. Satu-satu suara dikumpulkan, dihitung, dijumlahkan. Adakah pertanyaan? Arah bangsa di tangan siapa? Di bahu siapa negeri ini dipikulkan? Ya kamu, ya kita. Jangan diam. Jangan biarkan orang lain memilihkan untukmu. Jangan terjebak dalam arus opini yang mengelabui. Jangan pasrah seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Jangan acuh layaknya keledai yang dicambuk. Tegaskan, tegaskan. Satu suara seharga masa depan kita. Ada akibat dari setiap keputusan kita. Jangan terlena janji-janji. Jas merah, itu rumusnya. Periksa prestasinya, periksa juga mereka ada di pihak siapa. Rakyat atau malah sebaliknya. Jangan manut-manut saja. Itu bahaya. Kita butuh pemimpin yang jujur, amanah, tulus, dan berintegritas. Jas merah, itu rumusnya. Cari dan temukan harapan kita dari rekam jejak kepemimpinannya. Bukan hanya dari medsosnya, bukan katanya atau kata buzzer bayaran. Pemuda, hei pemuda, kau adalah energi negeri ini. Suaramu adalah citra pilihanmu. Suaramu adalah citra pilihanmu. Kamu pemegang kekuatan demokrasi yang sejati. Lelah, bosan, amuk pada keadaan, kunyahlah demi masa depan kita. Sebab menyerah kamusnya para pecundang. Tentukan nasibmu. Datang ke bilik suara itu. Bisikan di fotonya. Bisikan di fotonya. Kamu adalah nasibku di masa depan. Bila kamu mengecewakan, kami tidak akan diam. Pemilihan umum telah memanggil kita. Ialah panggung perubahan, pesta demokrasi, rebut kemerdekaan masa depan. Di sana pemuda. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, degup jantungku, denyut nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar berlangit cinta. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar berlangit jingga. Arok.
Degap bersatu dalam semangat. Lagi. Indonesia, degap jantungku, denut nadiku, berpadu dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, degap jantungku, denyut nadiku, berbaur dalam angan-angan. Kebiar pelangi jingga pelangi jingga. Demikian tadi Youth Forum, ajang kreasi dan diskusi anak muda Indonesia bersama Voice of Indonesia dan Universitas 11 Maret. Sampai jumpa. Yeay!